Risiko menjadi orang kaya. Allah yang mengelola alam raya dan seisinya dengan penuh kasih sayang, itu membuat sebagian dari manusia menjadi kaya dan sebagian lainnya menjadi miskin, sesuai dengan kebijaksanaan Allah sendiri, agar mereka itu saling mendukung dalam kehidupan mereka sendiri. Untuk menjadikan orang-orang tertentu menjadi kaya atau miskin, Allah menentukan seperangkat ketentuan dan mekanisme sehingga mereka bisa memilih rute mana yang akan mereka pilih, apakah mereka memilih menjadi orang kaya atau memilih menjadi orang miskin. Jadi jalurnya itu disiapkan oleh Allah, kita tinggal mau memilih jalur yang mana. Kalau jalur yang satu kita pakai, kita ikuti terus dengan baik, maka insya Allah kita menjadi kaya. Tapi kalau orang yang mengikuti jalur yang kedua, dia akan ujung-ujungnya dia akan menjadi miskin dan sebagainya. Jadi Allah menyiapkan jalurnya atau menyiapkan rutenya. Rute itu takdir. Kemudian terserah kita mau memilih rute yang mana. Masing-masing, kalau kita menjadi orang kaya, ada keuntungan dan ada kerugiannya. Ada keuntungan, ada risiko. Kalau kita memilih jalur miskin, di situ juga ada potensi dapat keuntungan, tapi juga ada risiko, menderita. Oleh karena itu, yang kita cari, ya kalau bisa kita kaya raya, kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat, kita milih rute yang sudah disiapkan oleh Allah untuk itu. Ya, kalau kita perhatikan bahwa Allah itu melapangkan rizki kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, Allah kehendaki itu artinya Allah memilih orang yang dia mengikuti jalur kaya, maka Allah akan menjadikan dia kaya. Nah, jadi kalau dikatakan yang Allah kehendaki itu bukan semena-mena, tetapi pakai ketentuan-ketentuan tertentu. Allah berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Katakan, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi orang yang Allah kehendaki dan menyempitkan atau membuat pas-pasan rizki orang yang Allah kehendaki pula, tetapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Ini termasuk yang dibaca oleh santri Berto tadi. Ya. Ini di surat Saba, Allah menjawab kata orang-orang yang kaya, mereka karena kaya, mereka menjadi sombong, mereka kaya menjadi merasa bisa mandiri, tidak perlu bantuan orang lain, bahkan mereka merasa tidak perlu bantuan Allah. Karena mereka merasa tidak memerlukan bantuan siapapun termasuk Allah, maka mereka mengatakan, kami tidak percaya kepada Allah. Karena apa? Kami lebih kaya dari kalian. Kami lebih berkuasa kepada kalian. Jadi hati-hati, orang yang merasa berkuasa dan kaya itu ada tendensi semacam itu. Kemudian Allah menjawab, oh tidak begitu. Kaya atau miskin itu sudah ditentukan oleh Allah sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan qadarnya, dan sesuai dengan qadanya. Cuma orang-orang tidak memahami itu, ya, tidak memahami itu. Dikira orang yang menjadi kaya dan berpangkat itu, mereka itu menganggapnya sebagai prestasi diri. Bukan, itu Allah yang membuat. Ya. Tentu menjadi orang kaya itu lebih baik daripada menjadi orang miskin, seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, jadi orang kaya itu lebih baik daripada orang miskin asal masing-masing sama-sama beriman dan bertakwa. Sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jika seseorang menjadi kaya, dia memiliki banyak kesempatan untuk memperoleh pahala yang besar.
termasuk memperoleh tiket masuk dan tinggal di surga dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan yang berbiaya, yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin yang tidak mempunyai biaya. Tapi perlu kita ingat bahwa jika suatu keadaan, misalnya keadaan menjadi kaya, kita mesti menyadari bahwa kekayaan itu memang menawarkan keuntungan besar, termasuk pahala. Maka kalau itu ada keuntungan, pasti sebaliknya juga menanggung resiko yang besar pula. Jadi gambarannya secara gampang, kalau suatu kegiatan atau suatu keadaan itu menawarkan keuntungan yang besar, maka risikonya juga besar. Kalau keadaan itu menawarkan keuntungan kecil, risikonya biasanya juga kecil. Jadi kalau kita menjadi kaya, kesempatan untuk membeli rumah di surga itu ada. Tapi kesempatan risiko masuk neraka juga ada. Jadi kekayaan seseorang itu bisa memberinya keuntungan besar dan sekaligus bisa juga menyebabkan dia menanggung risiko yang besar. Dengan demikian, Allah menggunakan kekayaan itu sebagai sarana atau alat untuk menguji kita. Sehingga Allah nanti bisa membedakan antara orang-orang yang layak masuk surga karena kekayaannya dan orang yang layak masuk neraka karena kekayaannya juga. Jadi dengan kekayaan itu bisa membuat seseorang masuk surga, tapi sebaliknya, kekayaan bisa menyebabkan seseorang masuk neraka. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan atau ujian. Atau kalau di dalam dunia pendidikan, materi tes. Jadi kita punya ujian, menghadapi ujian, mesti ada materi yang dipakai untuk ujian. Nah, kalau di kuliah itu, materi ujian itu soal-soal. Tapi dalam kehidupan, materi tes itu adalah kejadian-kejadian. Nah, kita kalau tidak sadar bahwa kejadian-kejadian itu adalah materi tes, maka kita menghadapinya dengan santai. Dan kita tidak serius untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya di situ ada opportunity, ada kesempatan untuk menyebabkan kita masuk surga, tapi di situ juga ada resiko untuk masuk neraka. Nah, Allah menyebutnya hartamu dan anakmu itu ujian. Tapi Allah menawarkan pahala yang besar di ujian itu. Kalau kita mengikuti ujian di waktu kuliah, maka ada kemungkinan kita lulus, lalu kita menjadi sarjana. Tapi kalau tidak lulus, tidak jadi sarjana. Nah, ini kalau ujian dari Allah, tidak hanya menjadi sarjana, tapi kalau lulus, silahkan masuk surga. Kalau tidak lulus, silahkan masuk neraka. Nah, pada pembahasan kali ini, kita menekankan pada beberapa resiko yang mungkin dihadapi orang kaya sehubungan dengan kekayaannya. Pembahasan ini terasa penting jika kita mengingat bahwa masyarakat generasi sekarang itu cenderung berperilaku menyimpang ketika mereka tergoda dengan tawaran harta, termasuk harta yang haram. Nah, kita saksikan sendiri banyak orang yang tersesat yang sebenarnya mereka itu punya kesempatan untuk menjadi orang baik, tapi begitu menghadapi tugas atau mendapatkan jabatan, lalu tergelincir. Oleh karena itu, kita mesti hati-hati. Ya. Kita pada pembahasan ini menekankan pada beberapa risiko yang mungkin dihadapi orang kaya sehubungan dengan kekayaannya itu sendiri, karena kita prihatin seperti yang diprihatinkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu menghadapi ujian,
dan ujian bagi umatku adalah harta. Yang kita sering kali mendapatkan penjelasan dari orang-orang senior, orang-orang tua kita itu hati-hati dengan 3T, ya, tahta, harta, dan wanita. Nah, menurut Rasulullah yang paling berat dari 3 itu adalah harta. Dan apakah kalau kita itu terjerumus dengan menyalahgunakan harta itu tidak ke wanita dan tahta? Oh bisa. Karena dengan banyaknya harta, seseorang bisa berperilaku menyimpang. Ya. Karena dengan harta dia bisa menyogok orang-orang tertentu supaya dia memperoleh jabatan, jadi memperoleh tahta. Dan karena punya harta banyak, maka dengan mudah orang itu bisa membayar wanita-wanita yang bukan istrinya. Jadi kalau Rasulullah mengatakan ujian yang paling berat bagi umatnya adalah harta, bukan berarti terbebas dari tahta dan wanita, ya, karena harta itu bisa dipakai untuk membeli dua-duanya. Misalnya banyak orang yang pada awalnya mencari harta dengan wajar, ya, jadi pegawai itu dia baik sekali, dia hati-hati dalam berperilaku, dia melaksanakan kewajiban sholat dan sebagainya. Kemudian ketika mendapatkan pendapatan, mendapatkan uang begitu, dia hati-hati ini halal atau haram. Tapi suatu saat ketika mereka itu berusaha menambah pemilikan harta, mereka mulai terjerumus. Jadi banyak orang yang pada awalnya mencari harta dengan wajar, mereka ingin menjadi kaya setelah mengalami kesengsaraan akibat kemiskinan, ya, akibat kemiskinan. Jadi karena mengalami kemiskinan itu sengsara, lalu mereka bercita-cita ingin kaya. Ya, saya punya teman dulu waktu kuliah, dia kalau ditanya teman-teman cita-citamu apa? Aku kepengen kaya. Nah, itu dia tidak sendirian. Nah, mereka berusaha mencari dan menambah pemilikan harta sebagai cadangan untuk menghadapi kebutuhan di waktu yang akan datang. Nah, dengan bertambahnya harta, mereka merasa lebih leluasa untuk membeli makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan apapun yang mereka perlukan. Ternyata memanfaatkan harta yang demikian itu menimbulkan rasa senang dan bangga, sehingga mereka ingin memperbanyak dan memperpanjang kesempatan untuk menikmati harta. Hal ini mendorong mereka untuk mencari tambahan lagi dan tambahan lagi harta mereka. Dan ternyata makin banyaknya cadangan itu tidak membuat mereka puas. Karena ketika seseorang itu ingin memuaskan diri dengan banyaknya harta, kalau misalnya suatu saat penghasilannya hanya 3 juta 1 bulan, ingin 5 juta. Nanti begitu sudah dapat 5 juta, dia kepengen naik lagi, kepengen 10 juta, kepengen 20 juta, kepengen 100 juta, dan seterusnya. Karena hawa nafsu itu tidak pernah bisa dipuaskan. Kepuasan itu hanya sebentar, apalagi kalau dibarengi dengan perubahan gaya hidup. Waktu 3 juta penghasilannya, dia hidupnya pas-pasan. Begitu naik menjadi 10 juta, hidupnya pas-pasan juga. Karena gaya hidupnya berubah, sehingga living cost-nya, biaya hidupnya itu menjadi makin naik, dan duit 10 juta bukannya sisa, tapi malah kurang. Nah, oleh karena itu mereka ingin tambah lagi. Sampai misalnya asetnya itu sudah triliunan, kepengen tambah lagi. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, "Lau kana libni Adama wadiyani mimmal labtagha thalithan." Seandainya seorang manusia itu mempunyai kekayaan itu sebanyak yang bisa menutupi satu lembah, dia ketika memiliki 1 lembah, dia kepingin 2 lembah. Ketika memiliki 2 lembah, kepingin 3 lembah, dan seterusnya. Wala yamla'u jawfa ibni Adama illa turab. Dan tidak akan bisa memenuhi perut seseorang kecuali tanah. Ini kiasan.
kalau mencari harta sampai miliaran itu bukan hanya untuk makan, tapi untuk kepentingan lain-lain. Tetapi karena berangkatnya orang cari uang itu asalnya adalah untuk makan, maka seringkali dibilang makan. Ya, seperti kita ngomong sehari-hari, oh itu tuh ada duit anak yatim itu dimakan itu. Bilangnya dimakan, padahal misalnya mungkin diambil dipakai untuk membeli mobil. Nah, tapi kita ngomongnya tega-teganya hartanya anak yatim pun dimakan. Nah, ini Allah menyebut bahwa Nabi Muhammad menyebut tidak akan bisa memenuhi perut seseorang kecuali tanah. Bisa juga ini kiasan, tidak akan henti-hentinya manusia itu mempunyai keinginan tambah lagi sampai dia mati dan perutnya itu dimakan oleh tanah, bisa juga begitu. Wa yatubullahu ala man taba. Nah, ini kasih sayang Allah. Kalau sudah terlanjur tergoda harta begitu, yang artinya yang tidak halal, kemudian Allah memberi kesempatan untuk silakan kalau mau bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Nah, mudah-mudahan kita semua sudah menjalani ketakwaan dengan baik, tapi seandainya di antara kita ada yang kaya raya kemudian tergoda macam-macam, nah mudah-mudahan pembahasan ini membuat kita menjadi sadar, ayo kita balik ke jalan yang lurus. Nah, jika kerakusan itu sudah menghinggapi seseorang, meskipun dia itu sudah kaya, dia akan makin terobsesi untuk memperoleh tambahan lagi, lebih banyak lagi harta dan waktu itu digunakan sebanyak-banyaknya untuk mencari tambahan harta. Kemudian orang yang menjadi ingin terobsesi untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya, dia melihat kiri kanan mana yang ada kemungkinan diambil meskipun haram. Bisa juga dia lalu tega mengambil harta anak yatim. Harta anak yatim itu menarik sekali karena ketika anak yatim itu mendapatkan warisan dari bapaknya, anak itu masih kecil, belum paham peninggalan dari bapaknya. Jadi kalau kekayaannya itu diambil oleh orang yang dewasa, anak itu nggak tahu. Tahu-tahu gede-gede dia miskin gitu. Nah, Allah mengancam, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu makan api dimasukkan ke dalam perutnya, dan mereka kelak akan masuk ke neraka sa'ir. Dan orang yang semacam itu menjadi tega juga untuk mengambil dan menguasai harta warisan yang seharusnya diserahkan kepada pemiliknya, yang sebenarnya adalah kerabat dekat mereka sendiri. Ini kita menyaksikan. Misalnya 5 orang bersaudara, 7 orang bersaudara. Itu seringkali ketika orang tuanya meninggal, yang paling senior itu suka ya udahlah aku yang mengelola. Atau yang junior juga menyerahkan, udah dikelola yang senior. Dengan harapan yang senior itu jujur. Tapi seringkali mereka tidak jujur. Ketika makin lama adik-adiknya itu lengah, kekayaan warisan itu dia manfaatkan sendiri. Nah, orang itu menjadi rakus karena dorongannya ingin mengakumulasi harta. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Campur karena suka-suka harta keluarga itu dicampur jadi satu sehingga tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Itu kalau harta warisan. Bagaimana kalau berbisnis? Ketika berbisnis, orang yang kepengennya mengakumulasi harta sebanyak-banyaknya seringkali tega merebut hak orang lain yang seharusnya bisa memenangkan tender. Ada tender suatu proyek, biasanya yang dimenangkan adalah yang paling murah dan yang paling bagus spesifikasinya. Tapi
Seringkali yang memenangkan bukan itu, tapi orang yang harganya lebih tinggi. Karena apa? Bayar sogokan. Nah, dengan sogokan itu orang yang mengambil keputusan merasa beruntung. Nah, harganya lebih tinggi karena dia harus menyisihkan sebagian dari uang proyek itu untuk memberi kepada pengambil keputusan. Nah, dengan demikian orang ini yang nyogok sebenarnya dia mengambil harta dari orang yang mestinya berhak memenangkan proyek. Orang yang memenangkan proyek punya potensi untuk mendapatkan rezeki, tapi dipotong dengan sogokan tadi sehingga orang itu tidak mendapatkan rezeki, dan itu saat ini sedang runyam-runyamnya. Ya, saya sering mendengar sampai beberapa hari yang lalu saya sering mendengar keluhan pengusaha-pengusaha yang demikian. Ya. Dia sudah berusaha menawarkan memajukan proposal, ternyata dia tidak dimenangkan, yang dimenangkan orang lain yang proposalnya persis copy paste dari proposal dia. Nah, itu luar biasa itu. Tapi itu lazim terjadi. Allah melarang itu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Janganlah kalian makan harta orang lain dengan cara yang salah, ya, bil batil, dengan cara yang batil, dan kamu menyodorkan hartamu kepada para pengambil keputusan. Pengambil keputusan di sini disebutnya hukam. Hukam dari kata hakama. Hakama itu bisa arti aslinya adalah mengambil keputusan atau menghukumi. Nah, kalau di pengadilan mengambil keputusan itu keputusan apakah dia bersalah atau tidak. Tapi hukam di sini secara umum pengambil keputusan, ya, terutama keputusan untuk memberikan proyek kepada seseorang tertentu. Karena kamu menyodorkan harta kepada pengambil keputusan untuk agar supaya kalian bisa makan harta orang lain. Makan harta orang lain karena orang lain itu mestinya yang menang, yang mendapatkan rezeki, disabot, dipotong dengan sogokan, dengan cara yang dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Ya, seringkali orang-orang yang melakukan itu tahu bahwa itu haram, ya, tapi dijalani aja. Ya. Ini adalah contoh-contoh risiko yang harus kita waspadai ketika kita menjadi orang kaya. Karena dengan tidak sengaja seringkali seseorang yang merasa dirinya kaya itu terhinggap kecenderungan untuk melampaui batas. Seperti tadi, dia mengambil hak orang lain itu melampaui batas. Dan ada kecenderungan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi di samping orang yang kepingin kaya itu cenderung melakukan pelanggaran itu, nanti kalau sudah kaya dia akan merasa kuat, merasa tidak butuh orang lain. Karena tidak merasa butuh orang lain, maka orang yang kaya punya kecenderungan untuk melanggar-melanggar yang lain. Ya, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia pada umumnya itu mempunyai kecenderungan untuk melampaui batas. Melampaui batas itu secara gampangnya melampaui batas hak. Ya, saya punya hak mendapatkan rezeki dengan cara saya bekerja dengan baik. Tapi namanya melampaui batas. Hak orang lain saya ambil. Jadi saya tidak hanya mengambil hak saya, tapi bahkan hak orang lain pun saya ambil. Itu melampaui batas. Kenapa begitu? Ar-ra'ahu istaghna, kalau dia menganggap dirinya sendiri itu serba cukup. Orang yang kaya itu seringkali menganggap serba cukup, tidak menggantungkan pada orang lain, maka dia merasa tidak perlu ditolong orang lain dan tidak perlu takut pada orang lain, karena bahkan kalau tahu orang lain itu memperkerakan, alah gampang, nanti hakimnya aja disogok itu bisa menang dan sebagainya. Nah, itu salah satu resiko menjadi kaya. Contoh lagi, contoh risiko lain yang dihadapi orang kaya adalah
kecenderungan menjadi sombong dan menghina orang lain. Nah, orang yang kaya seringkali merasa dia mendapatkan prestasi yang lebih baik daripada orang lain. Karena dia menganggap dirinya berprestasi, maka dia menganggap orang lain itu orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan mendapatkan prestasi dan dianggap lebih rendah. Oleh karena itu, orang yang kaya kalau tidak berpegang teguh pada keimanannya, punya kecenderungan untuk menyombongkan diri dengan menghina orang lain. Nah, dengan demikian dia menghadapi resiko masuk neraka. Seperti yang digambarkan oleh Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengumpat dan mencela. Mengumpat itu maki-maki tapi di belakang, sedangkan mencela itu maki-maki di depan orangnya. Jadi kalau ada orang yang maki-maki di hadapan orangnya yang bersangkutan, tapi ada yang tidak berani di hadapan orangnya, maki-makinya di belakang. Dua-duanya tidak boleh. Itu humazah, lumazah. Nah, orang yang itu ciri khasnya apa? Alladzi jama'a malahu wa'addadah. Dia setiap hari ngumpulin harta dan dihitung lagi. Dihitung lagi, wah sudah tambah sekian, sudah tambah sekian. Terus yang membahayakan adalah pemikirannya. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia menyangka bahwa harta itulah yang membuat dia survive. Ya. Dia menganggap kalau duitnya banyak itu bisa untuk cadangan hidup 10 tahun lagi, atau untuk kehidupan anaknya, atau untuk kehidupan cucu-cucunya. Nah, itu berarti orang itu menganggap bahwa hartalah yang bisa menghidupi dirinya sendiri dan anak-anak cucunya. Itu musyrik. Karena apa? Orang mukmin itu menganggap yang menghidupi kita adalah Allah, bukan harta. Bisa saja orang mempunyai harta banyak, kemudian dicabut nyawanya oleh Allah, meninggal dia. Hartanya tidak ada gunanya. Ya. Nah, orang yang menganggap demikian itu, menganggap bahwa hartanya lah yang bisa membuat survive, kalla la yumbadanna fil hutamah. Orang itu akan dilempar ke neraka hutamah. Ya. Di samping suka menghina-hina orang lain, orang yang kaya itu mempunyai risiko membanggakan kekayaannya dan kemampuannya untuk berbuat apa saja dengan menggunakan uangnya. Mereka juga suka menyebarkan fitnah dan bahkan melakukan kejahatan. Ya. Ini orang yang sudah kaya, kepengen kaya lagi, nah, itu mereka suka-suka tega misalnya memfitnah orang lain. Misalnya orang berdagang bakso, ada orang lain juga berdagang bakso, lalu suka memfitnah. Kalau kamu makan bakso di sini dijamin tidak ada buruknya, tidak ada zat pengawetnya. Kalau orang lain mah ada itu. Terus kalau customernya tanya orang lain mana, itu tuh yang sebelah sana tuh. Nah, itu kan memfitnah. Ya. Itu menfitnah kecil-kecilan. Tapi kalau sudah tingkat tinggi, itu memfitnah orang dari partai lain. Ya, ini yang paling banyak. Jadi orang dari partai satu memfitnah orang dari partai yang lain dan sebaliknya. Nah, itu biasa terjadi karena apa? Mereka merasa kaya dan merasa mempunyai kekuasaan. Nah, orang semacam itu kalau dituduh, mereka misalnya bukan dituduh, kalau misalnya mereka dinasehati bahwa kok kamu suka menyebar fitnah, mereka mengatakan enggak, saya tidak melakukan itu, sambil bersumpah-sumpah, terus menimbulkan suka memfitnah orang lain. Wala tuti' kulla halafim mahin. Kamu jangan mentaati orang yang suka bersumpah dan mereka itu menghinakan dirinya sendiri, menghinakan karena kebohongannya. Jadi untuk membela diri mereka banyak mengatakan sumpah. Hamazim masya'im binamim, mereka suka mencela orang lain dan kemana-mana menyebar fitnah. Nah, kalau zaman sekarang menyebarkan hoax, ya, berita-berita bohong di medsos. Manna'id lil khair, mereka tidak mau berbuat kebaikan. Mu'tadin athim, mereka suka melampaui batas dan suka berbuat
dosa. Utullim ba'da dzalika zanim. Mereka itu bersifat kaku, kasar, dan mereka itu banyak melakukan kejahatan. Kenapa? Latar belakangnya ini. An kana dza mali wa banin. Latar belakangnya karena mereka mempunyai banyak harta dan anak-anak. Anak-anak ini seringkali diartikan sebagai pendukung. Jadi hati-hati kalau kita mempunyai harta banyak ditambah dengan banyak pendukung kita. Pendukung itu tidak harus berarti pendukung politik, tapi bisa juga pendukung kalau orang tampil di medsos, kemudian followernya sampai jutaan. Nah itu suka dia berbuat semena-mena, ya, mentang-mentang followernya banyak. Hati-hati. Ya. Dan kalau followernya banyak, itu juga bisa mendatangkan duit juga, ya, karena YouTube misalnya Google akan menggaji dia karena ada iklan-iklan yang masuk. Ya. Jadi banyak duit, banyak follower. Follower di sini digambarkan sebagai anak. Ya. Bisa follower dalam medsos, bisa follower dalam politik dan sebagainya. Bahkan mereka cenderung orang-orang yang kaya, yang tidak berpegang teguh pada keimanan, itu cenderung mengingkari Allah. Karena Allah melarang mereka untuk melakukan kejahatan yang mereka kerjakan. Jadi misalnya orang yang kayanya karena korupsi, Allah melarang korupsi. Nah mereka itu cenderung mengingkari Allah. Ya gimana tidak mengingkari? Karena mereka melakukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi Allah melarang. Jadi mereka lebih baik meninggalkan Allah, ya, tidak mau lagi sholat dan sebagainya. Nah, siapa orang-orang yang cenderung mengingkari Allah dengan kekayaannya itu? Misalnya para bandar perjudian. Ya. Para bandar itu tega menyebarkan fitnah dan tega membayar pejabat supaya mereka tetap bisa mengoperasikan perjudiannya. Ya. Bahkan mereka mendapatkan perlindungan dari penjaga atau petugas security. Ya. Misalnya lagi orang-orang yang menjadi germo pelacuran. Nah, itu mereka tentu tidak suka kepada penguasa yang melarang pelacuran. Ya. Nah, orang yang melarang pelacuran itu misalnya si atasan yang melarang pelacuran mau menerapkan ajaran dari Allah, mereka musuhi, ya, bila perlu dijatuhkan. Atau para pedagang obat terlarang. Nah, dan ini yang seringkali merusak suatu negara. Para bandar judi, para germo pelacuran, dan para pedagang obat, mereka tega membayar para penguasa, ya, para pemegang kekuasaan untuk supaya mereka membiarkan, maksud saya itu para pemegang kekuasaan itu membiarkan mereka tetap beroperasi. Nah, kalau seperti itu, maka Allah mengancam akan memberikan siksaan kepada mereka. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Kami tidak mengutus seseorang untuk memberi peringatan kepada suatu daerah kecuali orang yang suka bermewah-mewah. Bermewah itu mutrafun, ya. Mutrafun itu orang yang suka bermewah-mewah atau hedonis. Yang suka hedonis itu siapa? Biasanya orang yang duitnya banyak, yaitu para pengusaha yang bekerja sama dengan para pemegang kekuasaan. Ya. Bisa pengusaha bekerja dengan pemegang kekuasaan, lalu mereka bekerja sama untuk melegalkan, membiarkan operasi mereka. Dan lebih berbahaya lagi kalau pengusaha dan pejabat ini bergabung jadi satu pada orang tertentu. Ya dia pengusaha, ya pejabat. Nah, itu lebih dahsyat lagi karena mereka bisa membuat peraturan-peraturan yang menguntungkan bisnisnya sendiri. Ya, misalnya dia pengusaha memproduksi suatu barang, kemudian mengambil keputusan dalam pemerintahan
memberi subsidi kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang itu. Jadi mereka memproduksi barang, terus supaya ini bisa murah, bikin peraturannya pemerintah memberi subsidi kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang tertentu. Saya tidak menyebut barangnya supaya kalau saya menyebut barangnya nanti saya dianggap melanggar gitu ya. Tapi itu lazim ya. Dan ini Allah tidak menghancurkan suatu negeri kecuali bila orang-orang yang berperilaku hedonis itu mengingkari Allah, lalu mereka mengatakan nahnu aktsaru amwala wa aulada. Kami lebih banyak harta dan anak-anak. Nah, anak-anak ini kan bisa diartikan sebagai pendukung. Jadi kami banyak harta, duitnya banyak dari korupsi, banyak pendukung. Partai yang mendukung kekuasaan itu banyak. Wah, karena kalau banyak, mau apa? Mau dijegal nggak bisa. Karena di parlemen sudah dikuasai. Mau mengubah peraturan nggak bisa. Karena kalau diveto pasti menang dan sebagainya. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak akan disiksa. Dia menganggap bahwa enggak akan tersiksa, tidak akan ada risiko dan sebagainya. Karena apa? Kami punya duit dan kami punya kekuasaan. Gitu. Maka itu salah satu risiko, dan ini risikonya besar sekali ya, karena impact-nya luas terhadap kehidupan masyarakat secara umum. Ya. Kemudian kalaupun misalnya orang yang kaya itu tidak melakukan kejahatan, jika orang kaya itu terlalu mencintai harta, ya, jadi tidak melakukan kejahatan, tapi kalau terlalu mencintai harta itu pun juga ada risiko. Dia cenderung sibuk memikirkan dan mengumpulkan harta sehingga dia lalai dan lupa kepada Allah. Ya, ini kita punya potensi untuk itu. Jadi misalnya kerjanya yang benar-benar, tidak mau sogok menyogok dan sebagainya. Tapi cinta harta. Nah, cintanya kepada harta itu bisa mendorong orang itu untuk pikirannya selalu itu melulu. Ya. Pikirannya selalu itu. Dan selalu berusaha untuk bekerja untuk akumulasi hartanya yang halal misalnya. Nah, bukankah orang yang bisa hanya kaya itu kan karena sibuk, karena dia terampil dalam mengelola mengelola usahanya. Nah, terampil itu kan berarti pintar. Ya. Terus karena dia menggunakan pikirannya ke sana, pikirannya tenggelam di harta, terus lupa baca Quran, lupa zikir. Kemudian itu menuntut kesibukan, harus negosiasi dengan partner, harus pergi terbang ke sana kemari, terus lupa sholatnya, tidak dilakukan. Ya. Jadi kalaupun misalnya tidak melakukan kerakusan, tidak mencuri, tidak memberi sogokan dan sebagainya, kalau ada rasa cinta kepada sholat, kalau terlalu cinta kepada harta, maka kecintaan pada harta itu bisa membuat lalai. Allah memperingatkan alhaakumut takatsur. Berlomba banyak-banyakan harta bisa melalaikan kamu. Ya. Ini ada yang mengartikan alhaakum itu karena kata kerja fi'il madhi itu lampau, lalu diartikan berlomba banyak-banyakan harta telah melalaikan kamu. Saya cenderung mengartikan alhaakum bukan telah, tapi bisa. Kalau bisa itu berarti masa depan. Bagaimana kata kerja lampau kok diartikan masa depan? Di dalam Al-Quran itu seringkali ada kata kerja lampau, tapi artinya masa depan, karena kata kerja itu atau kejadian itu pasti terjadi. Kalau itu pasti terjadi, Allah menggunakan kata kerja lampau. Dan yang tahu bahwa itu pasti terjadi hanya Allah. Ya, kita tidak usah niru-niru. Ya. Contohnya misalnya tabat yada abi lahabi wa tab,
Itu tabat pakai kata kerja lampau. Bakal celaka itu Abu Lahab. Ya, meskipun lampau, bakal celaka. Tahunya dari mana kalau itu bakal masa depan? Iya, karena di belakang ada saya selanaroh. Dia akan masuk ke neraka. Masuk neraka itu kan masa depan. Jadi celaka di sini masa depan, tapi dinyatakan dengan kata kerja lampau. Nah, seperti ini alhaakumut takatsur. Berlomba banyak-banyakan harta bisa membuat kalian lampau. Nah, ini keuntungan pemahaman itu apa? Kalau kita memahami seperti itu, ini artinya pelajaran bagi kita. Jangan sampai kamu berlomba banyak-banyakan harta ya. Jangan sampai gitu. Tapi kalau telah melalaikan kalian, itu seperti tuduhan. Nah, tuduhan itu kurang pas. Yang lebih pas karena Al-Quran adalah nasihat. Nah, nasihat itu kan belum terjadi. Jadi hati-hati. Jangan berbanyak-banyakan, berlomba-lomba banyak-banyakan harta. Mencari harta banyak boleh, tapi tidak boleh sampai melalaikan kita. Ya. Berlomba-lomba memperbanyak kekayaan semacam inilah salah satu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap umatnya. Ya. Rasulullah bersabda, "Fawallahi mal faqru akhsha 'alaikum." Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan bagi kalian, tapi aku khawatir kalau kalian itu mendapatkan rezeki yang leluasa. Kalian menjadi kaya raya. Karena apa? Orang-orang generasi yang lalu itu generasi yang dibuat oleh Allah kaya, diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi kaya. Mereka berlomba-lomba kaya-kayaan. Karena mereka berlomba-lomba, lalu mereka itu berbuat semena-mena, lalu hancurlah mereka. Nah, ini jadi ini potensi ya, potensi. Nah, kalau kita mempelajari potensi semacam ini mengharapkan kita menjadi waspada, karena menjadi orang mukmin yang kaya itu bagus, ya, tapi waspada. Nah, waspadanya gimana? Jangan sampai kekayaan itu membuat kita lupa kepada Allah, lalai akan tugas. Ya. Jika seseorang sudah terobsesi untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, maka dia tidak akan rela hartanya berkurang. Nah, ini risiko yang lain. Ya, risiko yang lain itu bahwa kalau orang itu sudah terobsesi untuk mengumpulkan harta yang banyak, maka dia tidak mau hartanya itu dikurangi. Bagaimana dikurangi? Bayar zakat itu dianggap mengurangi kekayaannya. Bersedekah itu mengurangi kekayaannya. Maka akibatnya orang kaya itu menjadi kikir. Ya, kalau bilang kaya tapi kikir, iya, seringkali kaya kikir itu berbarengan dengan kekayaan. Karena orang yang kaya, tidak semuanya ya, orang yang kaya kebanyakan itu kepingin mengakumulasi harta sebanyak-banyaknya, kepingin nambah lagi. Nah, kalau disuruh bayar zakat berarti dikurangi, mereka nggak mau. Ya. Nah, karena itu kita harus hati-hati. Orang yang semacam itu sebenarnya merugikan diri sendiri. Ha antum haula itu ta'una ditunfiqu fi sabilillah. Mereka itu adalah orang-orang yang kalian panggil, kalian ajak untuk bersedekah di jalan Allah. Faminkum may yabkhal, tapi di antara kalian ada yang kikir. Padahal wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsih. Orang yang kikir itu sebenarnya kikir pada diri sendiri. Karena kalau orang berzakat itu kan duit yang dikeluarkan itu akan menolong dirinya sendiri. Kalau orang itu tidak mau memberikan zakat, berarti orang itu tidak mau menolong diri sendiri. Orang yang tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah, berarti tidak mau menolong diri sendiri, berarti orang yang kikir ini merugikan diri sendiri. Jadi dia pikirannya hanya di harta, tapi tidak memikirkan tentang nasib dirinya sendiri. Jadi kita jangan sampai diri kita itu lebih penting daripada harta. Kalau diri kita lebih penting, maka keselamatan dan kebahagiaan diri kita itu lebih penting daripada harta itu. Ya, bila perlu, harta itu kita gunakan untuk keselamatan dan kebahagiaan diri kita. Karena diri kita lebih penting. Ya. Jika seseorang sudah dihinggapi rasa kikir, dia tetap akan keberatan membayar zakat dan sedekah, meskipun seandainya dia memiliki kekayaan sebanyak apapun. Jadi kalau sudah kikir,
Dia kaya raya sebanyak apapun, ya tetap aja miskin. Tetap aja kikir. Ya, Allah memberikan gambaran seandainya dia kaya, menguasai harta seluruh dunia. Jadi kalau di Indonesia kan segelintir orang, hanya beberapa orang itu menguasai 60% dari kekayaan Indonesia. Itu kan hanya 60% dari kekayaan Indonesia. Ini diumpamakan seandainya ada orang yang mempunyai kekayaan, seluruh kekayaan yang ada di bumi, di dunia ini milik dia, dia akan tetap tidak mau mengeluarkan sedekah atau zakat. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmat rabbi. Katakan, kalau seandainya kamu menguasai khazanah rahmat Tuhanmu. Khazanah itu semacam gudang dari rahmat Tuhanmu, termasuk rizki, sudah kamu kuasai. Niscaya khazanah itu kamu tahan, kamu tidak mau melepaskan karena takut membelanjakannya. Idzal la amsaktum khasyatan infaq. Kalian hold, kalian pegang saja, takut membelanjakan. Karena membelanjakannya itu menjadi mengurangi. Wa kanal insanu qatura. Manusia itu mempunyai kecenderungan untuk menjadi kikir. Nah, ini potensi kikir. Nah, padahal rasa kikir itu tidak mungkin bersatu dengan keimanan di hati seseorang. Ya. Jadi kalau ada misalnya ada satu wadah, misalnya saya umpamakan ini ada gelas. Kalau gelas ini umpamanya hati kita. Kalau gelas ini diisi dengan iman, maka kikir hilang. Tapi kalau kikir masuk ke dalam hati kita, maka iman kabur. Karena tidak mungkin iman dan kikir itu bergabung jadi satu di dalam hati seseorang. Ya, Rasulullah mengatakannya, la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi wajhi rajulin abada. Nah, ini mengenai orang yang berjuang di dalam peperangan karena Allah. Poin saya yang berikutnya, wala yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul di hati seseorang selamanya asyuh, rasa kikir, wal imanu, dan iman. Nah, ini kikir dinyatakan bukan dengan bukhl, tetapi dengan syuh. Syuh itu perasaan, rasa sayang mengeluarkan uang untuk zakat, untuk sedekah. Itu syuh. Tapi kalau sudah dipraktekkan tidak mau, itu namanya bukhl, bakhil, kikir. Nah, kenapa kok rasa kikir saja itu sudah menghilangkan iman? Karena iman itu juga di pikiran. Jadi iman itu di pikiran, rasa kikir itu juga di pikiran. Maka tidak mungkin di hati atau pikiran seseorang itu bergabung ada iman dan kikir. Karena orang yang beriman itu yakin rezeki itu Allah yang menjamin. Tapi kalau orang yang kikir tidak yakin. Kalau aku keluarin ini, nanti kebutuhanku tahun depan apa? Apa biayaku dari mana? Gitu. Ya, itu tidak percaya bahwa Allah nanti akan memberi lagi atau akan merahmatinya. Nah, itu karena tidak percaya bahwa Allah akan menjamin kehidupannya, itu berarti dia tidak mempunyai keimanan. Ya, dari pembahasan ini kita mengetahui bahwa menjadi orang kaya memang lebih baik bagi orang mukmin yang bertakwa. Tapi kita harus waspada, jangan sampai kekayaan itu justru membuat kita terlena dari kewajiban kita untuk selalu menyadari diri sebagai hamba Allah yang harus selalu mengingatnya dan selalu melaksanakan tugas-tugas darinya. Ya, Allah pesan, dan ini kita camkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu membuat kalian lalai sehingga tidak ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian, hartanya dan anaknya membuat lalai terhadap Allah, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Ya. Jadi apa yang kita bahas
pagi ini itu adalah semacam peringatan agar kita ke depan ini tidak terlalu mencintai harta. Kita menjadi kaya insya Allah lebih baik. Karena dengan kekayaan kita bisa berbuat kebaikan melebihi orang-orang yang tidak kaya. Tapi ada potensi kekayaan itu membuat kita lalai. Oleh karena itu kita harus selalu waspada. Nah, kita ketika mencari harta, mencari kekayaan, itu kita selalu menggunakan cara-cara yang diridhoi Allah. Yang kita cari harus yang halal.